Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini sedikitnya saya akan memaparkan tentang al-mawani' min ma'rifatillah, atau dalam bahasa Indonesianya penghalang dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar, terdapat dua hal yang dapat menghalangi manusia dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu maradus syahwat, atau yang dapat kita artikan sebagai penyakit hati yang berupa nafsu dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Yang pertama dalam maradus syahwat yaitu fasik. Fasik ini adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, sering melakukan kemaksiatan serta senantiasa berbuat kerusakan di muka bumi ini. Yang kedua, ma'radus syahwat ini yaitu sombong. Sombong merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa taala pun sangat membenci orang yang sombong. Yang ketiga yaitu zalim. Mengenai sifat zalim ini, Allah Ta'ala berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih summa a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Yang berarti wallahu a'lam bimuradi, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripada Tuhannya. Sesungguhnya kami, Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Allah Ta'ala juga menerangkan bahwa orang yang paling zalim ialah orang yang telah sampai kepada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, namun mereka berpaling dari ajaran dan petunjuk itu karena sifat angkuh dan penyakit dengki yang ada di dalam hatinya. Sikap dolim ini atau aniaya ini yang dapat menghalangi mereka dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, maradus syahwat ini yaitu berbuat dusta. Dusta merupakan sikap bohong atau berpura-pura dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Dan yang terakhir dalam maradus syahwat ini yaitu kathratul ma'asyi, yaitu banyak melakukan perbuatan maksiat. Dan yang kedua, penyakit atau penghalang yang dapat menyebabkan susahnya manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala ini yaitu maradus subhat, atau berbagai hal yang dapat menimbulkan keraguan, dan hal ini lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Yang pertama dalam maradu as-subhah ini yaitu al-jahlu atau bodoh. Bodoh di sini ditekankan bukan kepada bodoh harfiah, tetapi
pada orang-orang yang tidak mau memikirkan tentang ayat-ayat Allah Ta'ala, baik ayat qauliyah maupun ayat kauniyah, yang padahal Allah Ta'ala telah memberikan kesempatan yang cukup kepada mereka untuk memikirkan ayat-ayatnya. Yang kedua dalam maradu syahwat, yang kedua dalam maradu subhat ini adalah ragu-ragu. Hal ini disebabkan karena sedikitnya ilmu dan ma'rifat atau pemahaman. Bisa dikatakan pula ragu-ragu ini lahir dari kebodohan. Begitulah orang-orang yang munafik. Yang ketiga dalam maradus as-subhat ini adalah inhirab atau perilaku menyimpang, yaitu manusia yang tidak mau berpegang teguh kepada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau berkomitmen melaksanakan tuntunannya, bahkan mereka malah mengikuti hawa nafsu dan akal pikirannya. Dalam hal ini dapat dikatakan mereka juga sebagai orang yang hubbud dunia atau cinta terhadap dunia. Dan yang terakhir pada maradu as-subhat ini adalah al-ghaflah atau kelalaian. Dalam poin pertama juga telah disebutkan bahwa jika manusia tidak menggunakan potensi dirinya atau akalnya untuk memahami ayat-ayat Allah Ta'ala, maka mereka akan terhalang dalam mengenalnya. Karena kebodohan mereka itu membuat mereka lalai atau lengah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi ini. Mudah-mudahan dapat menjadi ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.